Di bab 7 ada dua bahasan, kas dan juga piutang atau receivable. Saya akan bagi dua, nanti di bagian pertama kita akan bahas tentang kas. Terus juga ini nanti ada tambahan di appendix yang berkaitan tentang kas kecil, dan juga bank rekon. Oke, kas adalah aset perusahaan yang paling liquid ya. Karena kas bisa digunakan untuk apapun, untuk bayar gaji, bisa buat investasi, beli peralatan, beli persediaan dan lainnya. Ini juga untuk standar pembayaran. Ya, jadi kalau bayar itu biasanya umumnya menggunakan kas. Dan juga yang terakhir itu adalah dasar untuk menghitung semua item atau semua akun yang ada di laporan keuangan. Terus dia juga nanti dicatat sebagai aset lancar. Ya, contohnya ini macam-macam, ada cash on hand ya. Terus juga tabungan ya. Dan juga deposito yang ada di bank. Nah, untuk pelaporannya nanti selain ada kas, ada juga yang namanya kas ekivalen ya. Ini biasanya ini investasi jangka pendek dan biasanya sangat liquid. Liquid itu artinya mudah untuk dicairkan. Ya, ini tadi mudah untuk dikonversi, dirubah jadi kas. Jatuh temponya itu pendek. Contohnya adalah obligasi pemerintah dan juga money market fund. Ini kalau di Indonesia kita nyebutnya sebagai reksadana pasar uang ya. Jadi reksadana yang investasinya itu di aset yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, ini ada istilah restricted cash. Jadi ini nanti akan dipisahkan ya antara kas yang biasa dan yang restricted. Jadi restricted ini artinya sudah ada penggunaan tertentu. Jadi sudah ada niat untuk digunakan untuk hal-hal tertentu. Jadi biasanya itu untuk apa sih? Untuk pembangunan pabrik ya, pembayaran pinjaman ya jangka panjang. Ini compensating balance, saldo minimal gitu ya. Itu kita nyebutnya sebagai restricted cash. Ya, jadi nanti kalau kita ngomongin cash nanti bisa ada dua ya, yang tidak ada batasan, yang ada batasan. Dan nanti untuk pencatatannya sendiri tergantung kapan kas tadi akan digunakan. Ya, jadi restricted cash ini nanti kalau dia kurang dari setahun maka kita catat sebagai aset lancar. Tapi kalau penggunaannya mungkin tahun depan gitu ya, atau 2 tahun lagi, maka restricted cash ini kita catat sebagai aset tidak lancar. Ya, jadi intinya adalah nanti harus dibedakan mana cash yang bisa digunakan untuk apapun, mana cash yang hanya digunakan untuk hal-hal tertentu. Saya lanjutkan dengan bank overdraft ya. Jadi ini mungkin saya sedikit cerita ya. Biasanya bank itu kalau transaksi dia menggunakan giro ya. Jadi nanti ada uang masuk dari nasabah, terus nanti untuk bayar supplier keluar juga melalui giro. Ya, biasanya giro itu menggunakan cek. Ya, jadi tulis cek, terus nanti cek tadi itu dikasih ke supplier, nanti suppliernya ke bank untuk mencairkan. Nah, terkadang karena ini kan banyak uang masuk dan banyak uang keluar ya, terkadang saldonya itu bisa jadi kurang. Misalnya gini, perusahaan punya giro nilainya 100 juta, terus dia buat cek nilainya 105 juta. Ya, maka kalau yang seperti ini pasti akan ditolak oleh bank. Kenapa? Karena saldonya kurang ya. Nah, biasanya bank itu bisa memberikan fasilitas yang namanya bank overdraft ya. Jadi bank overdraft ini sama kayak kredit pinjaman dari bank gitu ya. Misalnya fasilitas itu nilainya 200 juta. Misalnya perusahaan buat cek 150 juta. Padahal uangnya itu hanya 100 juta. Maka cek ini bisa dicairkan ya. 100 juta itu ngambil dari dari rekening giro perusahaan. Nah, sisanya yang 50 juta ini yang namanya bank overdraft. Ya, jadi artinya perusahaan punya utang ke bank sebesar 50 juta. Nah, terus nanti ketika ada penerimaan uang
misalnya ada penerimaan uang 100 juta, maka bank overdraft ini langsung dilunasi ya. Sehingga nanti yang terjadi adalah karena punya hutang 50 juta sedangkan uang masuk 100 juta, saldo di buku perusahaan menjadi positif kembali dan ini dicatat sebagai kas atau giro. Jadi di sini penjelasannya adalah company write a check more than amount ya. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa dia mengambil uang ya atau membayar lebih dari jumlah yang dimiliki di rekening giro. Ya, dan catatnya jadi karena tadi posisinya dia negatif ya. Jadi tadi kan gini misalnya ya. Ini kas. Ya, kalau dia positif nilainya itu maka dicatat sebagai current asset ya. Tapi kalau dia negatif maka kas tadi itu posisinya ada di current liabilities ya atau hutang. Ini yang namanya tadi bank overdraft. Oke, saya lanjutkan dengan impress petty cash system ya atau kas kecil. Jadi ini menggunakan metodenya itu namanya impress petty cash system ya. Oke, jadi nanti jurnalnya itu ketika perusahaan membuat petty cash, impress petty cash itu nanti jurnalnya akan dipisahkan ya petty cash pada kas. Jadi artinya penggunaannya kas kecil ini biasanya untuk bayar hal-hal yang kecil ya, bisa buat bayar biaya parkir gitu ya, pokoknya yang jumlahnya nominalnya kecil, biaya pembelian air galon dan lain-lain ya. Jadi nanti bentuknya itu adalah fisik ya, biasanya dipegang oleh mungkin di kantor ada bagian keuangan gitu yang khusus memegang petty cash tadi. Nah nanti ketika ada pengeluaran ya, itu nanti akan dicatat nanti akan ada pengembalian, misalnya ada pengeluaran 173 ya, maka nanti petty cash tadi itu akan ditambah. Jadi misalnya gini, tadi kan jumlahnya itu 300 ya. Nah ketika sudah digunakan, misalnya sudah digunakan 173 ya, maka ini nanti akan diisi lagi sehingga dia balik lagi ke 300. Nah ketika diisi ya, maka cashnya perusahaan itu akan pindah lagi ya ke petty cash, tapi catatannya bukan sebagai petty cash lagi ya, tapi nanti sebagai supply expense ya, postage dan lain-lain. Atau bisa juga nanti jurnalnya itu kita buat 2 kali. Ketika ada pengeluaran gitu ya seperti ini, dia catatnya kreditnya itu ke petty cash. Oke. Nah nanti ketika ada penggantian petty cash tadi dari rekening perusahaan, maka jurnalnya debitnya petty cash, kreditnya cash ya, nilainya 173. Jadi di sini kalau boleh menggunakan 2 jurnal atau 1 jurnal seperti yang sebelumnya ya, karena kalaupun pakai 2 jurnal ini kan nanti ya debit kredit dengan jumlah yang sama kan akan hilang. Nah terus kalau misalnya ini kebanyakan petty cashnya $300 ya, cukup 250, maka akan dicatat balik ya, kredit petty cash, debitnya dibalikan ke kas di rekening perusahaan. Oke, saya lanjutkan dengan bank rekonsiliasi atau bank rekon ya. Jadi intinya adalah ada perbedaan pencatatan uang di bank antara perusahaan ya dengan bank. Biasanya itu perbedaan itu karena ada yang namanya time lag ya. Jadi maksudnya adalah banknya nyatet, perusahaan tidak nyatet, pasti akan ada selisih ya, atau kebalikannya. Nah ini biasanya itu reconcile itemnya itu pertama namanya deposit in transit. Jadi perusahaan itu sudah menyetor uang gitu ya, tapi mungkin karena beda bank, maka dia akan terimanya di hari yang berbeda sehingga akan ada selisih ya. Nah ini yang kedua ada outstanding check, itu artinya perusahaan sudah mengeluarkan cek ya, artinya dia sudah mengurangi kas di banknya, tapi ketika cek tadi belum dicairkan maka bank tidak pernah tahu bahwa ada pengurangan dari cek tersebut ya. Terus ada biaya bank itu pasti perusahaan tidak akan tahu sampai ada laporan.
bank kredit ya, dan juga terakhir error ya. Jadi error itu bisa dilakukan oleh bank atau error yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi nanti ada dua saldo ya, balance per bank, balance per depositor book. Jadi artinya di sini bukunya perusahaan, ini bukunya bank ya. Nah nanti untuk reconcile tadi ya, jadi intinya kita akan menyamakan saldo di bank dengan saldo di perusahaan. Oke, nah nanti dari sisi bank tadi biasanya tuh ditambahkan dengan ya, ini yang apa, masih transit ya. Biasanya ini terjadi kalau beda bank. Jadi bank merasa dia belum terima, tapi perusahaan sudah mencatat uang yang ditransfer tadi ya. Bank error juga bisa menambah ya, sedangkan untuk yang mengurangi ini outstanding check, ini yang tadi cek yang sudah dikeluarkan tapi belum dicairkan. Bank error juga bisa sebagai reconcile item. Nah sedangkan kalau dari sisi buku perusahaan ya, yang belum dicatat itu adalah collection ya. Jadi misalnya ada pendapatan bunga gitu ya, atau bank melakukan collection gitu, atau ada uang masuk tapi tidak ada yang konfirmasi, maka buku di bank ya atau di bank statement itu pasti akan bertambah. Makanya di bukunya perusahaan itu harus ditambahkan. Error juga bisa. Dan yang terakhir itu yang berkaitan tentang bank charges, biaya yang dilakukan oleh bank. Jadi perusahaan itu ketika belum terima laporan dari bank, dia tidak mencatat beban tadi. Nah ini ada contohnya ya, kita coba baca. Ini ada perusahaan namanya Nugget Mining ya. Oke, jadi ingat di sini tujuan dari bank rekon adalah menyamakan saldo di buku perusahaan dengan saldo di bank statement. Jadi kita harus lihat, harus cari mana yang saldo bank, mana yang saldo di buku ya. Nah di sini di book ya, cash balance-nya itu 2052. Ini artinya di buku perusahaan ya. Terus bank statement itu saldonya 22190, ini yang ada di bank. Nah ini kan harusnya saldo bank itu sama dengan saldo yang dicatat oleh perusahaan. Nah ini ternyata terdapat perbedaan. Makanya karena hal tersebut kita akan membuat yang namanya bank recon. Ya, jadi di sini kita masukkan balance per bank, ini yang tadi ya, saldo bank 22190. Oke. Terus balance per book ya 20502. Oke. Nah, baru dari sini nanti kita akan tambahkan dan kurangi baik yang ada di bank statement maupun yang ada di buku, sehingga nanti saldonya akan sama. Oke, kita pertama kita baca ada deposit 3680 pada tanggal 30 November. Nah, ini kan akhir bulan ya. Ya mungkin dia masuknya itu di tanggal 1 Desember. Sehingga di bank statement itu nggak ada, padahal perusahaan sudah nyatat ya. Artinya deposit ini sudah dicatat oleh perusahaan tapi bank belum dicatat. Maka untuk bikin bank rekon ya, kita akan tambahkan di bukunya bank ya. Jadi ada deposit in transit 3680. Oke. Nah yang kedua, ini cek sudah ditulis ya, sudah dikeluarkan, artinya perusahaan sudah mengurangi ya cek ini semua ya, tapi belum dicairkan ya, sehingga di buku bank itu cek tersebut dianggap tidak ada ya. Maka dari sini kita bisa kurangi di saldo banknya sebesar jumlah cek yang outstanding ya. Ini yang kedua, ini ya, outstanding cek 5001 itu dari penjumlahan 150 4820 31. Oke. Nah terus yang ketiga ada collection ya, bunga 600 ya, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Jadi sudah dicatat, sudah collected by bank ya, jadi banknya sudah nyatat tapi perusahaan belum nyatat. Maka yang ini akan menambah buku di
perusahaan. Ya, ini yang ketiga. Nah, terus bank service charge ini artinya bank sudah mengenakan biaya, ya, perusahaan belum mencatat. Jadi nanti dia akan mengurangi di posisi buku perusahaan. Ya. Ini ya, yang nomor 4. Jadi ini dia menambah, di sini dia akan mengurangi. Terus bank mengembalikan, ya, cek 220 ke NSF. NSF itu artinya tidak ada saldonya atau saldo kurang, cek kosong. Kalau di Indonesia kita nyebutnya cek kosong, artinya perusahaan mencairkan cek tadi, ya, tapi ditolak sama bank karena tidak ada isinya. Oke, artinya di sini perusahaan sudah nyatat 220 ya. Ya, terus bank menolak tadi. Ya, artinya bank itu nggak pernah nyatat transaksi ini, ya. Jadi menurut bank ini nggak ada penambahan saldo 220. Maka karena perusahaan sudah nyatat, maka di saldo buku perusahaan akan dikurangi sebesar 220. Mengurangi. Terus ini ada error nih. Nugget discover that dia buat cek, ya, 131 tapi dia nyatetnya 311, ya. Jadi kalau di sini errornya terjadi di buku perusahaan, ya. Jadi errornya itu apa sih? Dia harusnya bayarnya 131, jadi udah benar nih transfernya 131, tapi ketika menginput transaksi tadi dia nyatet 311. Ya, artinya di buku perusahaannya kebesaran nguranginnya, jadi mesti ditambahkan balik, ya. Jadi nanti akan kita catat di buku perusahaan dan dia akan menambah 180, ya, yaitu selisih dari yang dicatat 131 dengan yang dicatat 311 dengan yang seharusnya 131. Nah, ini tadi kan kita lihat ini perusahaannya namanya Nugget Mining Company, ya. Ini ada cek, ya, Nugget Oil Co. Jadi ini perusahaan yang berbeda, ya. Jumlahnya 175 dikurangi sama bank, ya. Padahal ini kan rekening yang berbeda, ya. Maka karena ini errornya ada di bank, maka bank harus menambahkan kesalahan tersebut. Ya, ini ya, dia akan bertambah. Sehingga nanti ketika ini ya, yang terakhir yang 175 dia akan menambah, ya. Sehingga nanti ketika kita jumlahkan, ya, saldo bank dan saldo perusahaan akan sama. Oke. Nah, terus biasanya kaitannya sama bank rekon adalah setelah kita sudah buat, kita harus buat jurnal. Oke. Jurnal yang berkaitan tentang bank rekon tadi. Ya, ingat di sini kan tadi ada dua bagian. Satu bukunya bank, satu bukunya perusahaan. Nah, biasanya yang buat jurnal itu yang berkaitan dengan buku perusahaan. Sehingga yang ini kan nanti yang catat adalah bank, maka yang dibuat jurnal itu hanya yang di bagian bawah, ya, atau yang berkaitan dengan saldo di buku perusahaan. Cara jurnal itu caranya adalah yang paling gampang. Kita bisa satu persatu, ya. Nah, ini kalau bertambah, ya, maka artinya kas perusahaan kan bertambah, ya. Nah, secara jurnal kalau kas bertambah karena dia aset, maka kasnya harus didebit, ya. Jadi selalu untuk bikin jurnal bank rekon itu kita cari yang paling mudah dulu, kasnya tambah atau kurang. Kalau kurang, kasnya dikredit, kalau tambah, kasnya didebit. Nah, ini kita bisa lihat nih, debit misalnya yang transaksi nomor yang 3 ini, ya, berarti kan debit, ya, kas 600. Nah, sekarang pertanyaan kreditnya apa? Nah, kreditnya nanti disesuaikan dengan transaksinya. Ya, di sini misalnya interest collected by bank, ya, karena ini adalah pendapatan bunga, maka kreditnya boleh kita catat sebagai pendapatan bunga. Ya, ini ya. Atau interest revenue di sini yang pertama. Nah, terusnya kalau yang error gimana? Nah, error kita balik lagi. Yang nomor 6 itu apa sih transaksinya? Kita lihat balik nomor 6 itu, ya, ini ya, nomor 6. Ini kan kaitannya sama account payable, ya.
maka debitnya cash, maka kreditnya itu kita catat sebagai account payable. Yaitu yang kedua. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ini bank service charge. Ya, berarti kan tadi ini karena mengurangi cashnya di kredit, debitnya itu adalah beban. Bebannya beban apa? Ya, ini berkaitan dengan beban biaya bank misalnya ya. Atau kalau di sini nyebutnya sebagai office expense, beban kantor, ya, beban administrasi atau beban lain-lain itu juga bisa digunakan untuk transaksi yang ini ya. Nah, terus yang terakhir NSF check return ya. Kita balik lagi lihat nih, transaksi nomor 5 itu apa sih? Nomor 5 ya. Ini ada orang transfer atau ada orang memberikan cek ke perusahaan tapi tidak ada isinya. Nah, artinya ketika orang memberikan cek berarti kan ada transaksi sebelumnya ya. Kenapa sih orang atau pembeli memberikan cek? Karena dia ingin melunasi piutang, kan ya, umumnya seperti itu. Jadi karena awalnya itu adalah cash pada piutang account receivable gitu ya, 220 awalnya kan dicatat seperti ini, tapi karena uangnya nggak ada maka cashnya kan kita kurangi. Debitnya apa? Debitnya adalah ya transaksi sebelumnya ya, berarti debitnya adalah ke piutang dagang ya. Jadi sekali lagi untuk jurnal yang berkaitan tentang bank rekon, kita lihat saldonya itu nambah atau berkurang. Oke. Nah, kalau dia nambah maka kita debit kasnya, kalau dia berkurang kita kredit kasnya. Jadi itu dulu, baru nanti kita lihat pasangannya itu atau jurnal lawannya itu apa, tergantung dari transaksinya seperti apa.